ajak kepada Bapak Ibu untuk membacakan di dalam Markus 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 dulu. Markus 16 ayatnya yang pertama sampai ke-7. Tuhan kita Yesus itu baik. Sebenarnya sore ini yang harus menyampaikan kebenaran firman Saudara Andre. Ya, kita di sini diizinkan dulu putar orang-orang yang dari dalam, dilatih terus. Ya, Saudara Andre, tetapi kok Tuhan taruh di dalam hati saya, engkau harus menyampaikan momen-momen seperti ini, engkau harus menyampaikan. Apakah Andre tidak baik? Baik. Apakah Saudara Alex tidak baik? Baik. Apa Saudara Ivon, Saudara Alfred tidak baik? Semua baik. Tetapi Tuhan masih percayakan saya sebagai gembala yang berdiri di sini. Ya, untuk menyampaikan, mentransferkan roh-roh ini kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dan saya berpikir, oh ya, apa yang Tuhan suruh sama saya lakukan. Biasanya kalau harus menyampaikan firman, Saudara Andre dia harus di kantor, dia periksa, terus dia periksa. Tapi tadi dia tidak periksa Bapak Ibu. Tahu dia diizinkan kerja apa. Itu pintu dua dinamo itu rusak. Itu Tuhan, itu luar biasa. Tuhan sudah tahu pintu itu bukan dinamonya, itu semua sistem komputer itu rusak. Tidak bisa buka. Tapi di situ satu persatu dia mulai dari siang, dia bongkar, dia pasang bisa satu. Mulai lagi dia bongkar pasang. Oh, itu rencana Tuhan. Suruh sama dia, coba kalau saya izinkan. Sore dia sampaikan, berarti jemaat mau masuk tidak bisa masuk. Karena pintunya terkancing semua, tidak bisa. Tetapi Tuhan pakai dia. Bisa semua pintu itu dipakai. Ya, saya hanya merenungkan, coba kalau tidak ada orang yang bisa dipercayakan di sini, yang bisa mengatur di sini, rusak semua ini, mau panggil orang dari mana untuk datang bikin betul? Berapa uang yang harus dikeluarkan? Tetapi Tuhan kita itu Tuhan Yesus yang baik. Dia tahu semua dan dia sudah siapkan semua perlengkapan-perlengkapan ini. Mari Bapak Ibu, semua sudah kita sama-sama baca tentang kebangkitan Yesus. Setelah lewat ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari itu terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. 6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik sekali pembacaan ini. Menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita mau membacakan dan kita simak baik-baik, itu menjadi berkat untuk kita. Karena ini bukan buku sejarah. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Firman ini yang kita baca. Firman ini yang kita dengar. Menggoyangkan hati kita. Tapi kalau waktu kita membaca, pada waktu kita mendengar, kita abaikan dan kita sibuk saja yang lain. Ada yang main HP dan lain-lain segala semua. Bapak Ibu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kebangkitan atau kematian orangnya sebenarnya mendapatkan kematian dan kebangkitan harus mendapatkan berkat. Tapi selama berpuluh-puluh tahun, selama 10 lebih tahun, selama 1-2 tahun mengikuti Tuhan, 0. Hanya mengikuti hari
Jumat Agung, hanya mengikuti hari kebangkitan. Itu Paskah, itu saja. Tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dan kita merenungkan baik-baik, kita melihat. Dikatakan di sini ayat yang pertama, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Nah inilah Bapak Ibu. Siapa itu Maria Magdalena? Siapakah Maria ibu Yakobus? Siapa itu Salome? Kita tahu. Saya percaya semua Bapak Ibu ini sudah tahu. Barusan hari Kamis, kalau ada Bapak Ibu yang ikut, Saudara Alfred sampaikan menceritakan siapa itu Maria Magdalena. Dia seorang pelacur. Orang sampah masyarakat. Tapi kita melihat di waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, berubah dia. Berubah. Kita melihat Saulus pada waktu ketemu dengan Tuhan Yesus berubah. Dan kita melihat lagi beberapa orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus berubah. Bagaimana kita jadi anak-anak Tuhan? Sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, berubah apa tidak? Maria Magdalena ini adalah orang sampah masyarakat. Dia adalah pelacur kelas unggul, kelas ulung. Tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, kita melihat punya satu perubahan. Iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita tahu cerita. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap. Dan dipaksakan untuk harus pikulkan salib itu. Dan memang Yesus harus lakukan itu. Kita melihat waktu Tuhan Yesus sedang pikul salib itu. Maria Magdalena tetap ikut dia. Ada berapa banyak orang yang mengikuti Tuhan. Melihat Tuhan sudah hilang. Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di Pradandara. Sudah tidak mau lagi. Tapi dia masih melihat Tuhan Yesus ditangkap. Ya, ditangkap, dipaksakan untuk pikul salib itu. Dia masih tetap ikut terus. Ikut terus. Kalau ibu daripada Tuhan Yesus atau ibu daripada Yakobus. Ibu Yakobus itu juga sama ibu daripada Tuhan Yesus. Ya, itu wajar. Namanya anaknya. Ini anak saya, anak kandungnya saya. Dia diizinkan pasti ikut. Tetapi ini Maria Magdalena, ini adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, yang bertobat karena Tuhan Yesus. Dia ikut. Sampai di kayu salib. Kita melihat pada waktu dia ada di kayu salib, dia diizinkan dipaku, ditusuk lambungnya. Andre, apa ini? Coba. Mohon maaf. Masih tetap ikut. Coba kita merenungkan baik-baik. Bagaimana kita? Apakah kita ini juga sama dengan Maria Magdalena? Kita kan di sini tidak seperti Maria Magdalena kan. Maria Magdalena ini adalah seorang yang nakal. Pelacur. Tapi ketemu sama Tuhan Yesus langsung berbalik. Luar biasa. Kita ini kan orang yang baik-baik. Sekali lagi, kita ini kan orang yang baik-baik. Apakah kalau sampai doa kita tidak terjawab, apakah kita sudah harus tinggalkan Tuhan? Sudah tidak mau ikut Tuhan lagi? Atau mungkin kita sudah diberkati, kita sudah lupa, sudah tidak mau lagi sama Tuhan. Tapi kita belajar dari Maria Magdalena ini. Kita belajar daripada Maria Magdalena. Dia masih tetap, pun Tuhan Yesus sudah ditangkap, disalibkan. Dia masih tetap ikut kepada Tuhan Yesus. Petrus kita melihat. Ya, Tuhan pertama kali memilih dia. Memanggil dia. Tinggalkan itu semua, engkau jadi penjala manusia. Sekarang aku mau pakai engkau sebagai penjala ikan. Dia pertama kali ikut dan melihat mujizat demi mujizat yang terjadi. Tapi masih sempat
menyangkal Tuhan Yesus. Kita jangan seperti Petrus yang suka menyangkal kepada Tuhan Yesus. Dan sore hari Tuhan pesan kepada kita, supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Kita berusaha belajar daripada Maria Magdalena ini. Kita belajar daripada Saulus ini. Karena Saulus berkata, aku sudah sampai akhir. Dan mahkota kemuliaan saya akan menerima. Itu Saulus yang sekarang dipanggilkan Paulus. Belajar daripada itu. Dalam mengiringi Tuhan sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat di sini. Dan di dalam ayatnya yang ketiga. Berkata, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah apa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur itu? Memang mereka bertanya, siapa yang harus menggulingkan? Mana bisa batu yang begitu besar dikatakan, siapa yang bisa menggulingkan? Tidak ada orang yang bisa menggulingkan. Apalagi secara jasmani kita berpikir pada zaman itu. Alat-alat berat tidak ada. Semua diangkatkan dengan tangan. Diangkatkan dengan manusia. Tapi ditanya siapa yang bisa menggulingkan batu ini. Tapi kita belajar Bapak Ibu. Di dalam ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat. Tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Menceritakan batu yang sangat besar. Ya, batu-batu pergumulan kita. Batu-batu pergumulan kita. Siapa yang bisa melepaskan semua? Siapa yang bisa angkat? Kalau batu itu sedang menindis kita, siapa yang bisa memindahkan? Siapa yang bisa menolong? Tadi pagi saya sudah menyaksikan orang itu. Dia datang kepada saya. Pak, siapa yang bisa tolong saya, Pak? Tidak ada orang yang bisa tolong sama saya. Saya saat ini sudah tidak berdaya. Saya ini sekarang sudah sangat susah. Saya punya masalah yang begitu berat. Utang kartu kredit sekian besar. Utang yang lain-lain sekian besar. Siapa yang bisa menolong saya? Tidak ada yang bisa menolong saya. Saya hanya berkata kepada dia, hari ini besok Tuhan Yesus bangkit. Dia yang tolong engkau. Yes. Sudah? Hari ini Tuhan Yesus bangkit. Dia menolong engkau. Tinggal sekarang bagaimana kita mau percaya apa tidak. Sekali lagi, hari ini Tuhan Yesus bangkit, Dia yang menolong engkau. Tapi gimana Pak? Sebentar Pak ya, ini istri saya sudah kejar lagi sama saya. Menanyakan bagaimana masalah-masalah ini. Sudah ada jalan keluar apa tidak? Mungkin Bapak Ibu tadi pagi sudah mendengar dari kesaksian-kesaksian ini. Dia adalah orang yang baik Bapak Ibu. Tapi bukan benar. Dia adalah orang yang setia, rajin ke gereja. Tapi belum sampai di dalam kebenaran. Dia belum sampai menjadi orang yang benar. Tapi dilihat waktu dia ketemu masalah. Apa yang terjadi? Dia bingung. Dia bingung. Apa yang menjadi kamu bingung? Kartu kredit. Kurang lebih 300 sampai 400 juta. Kalau punya saya sedikit tidak apa-apa. Saya bayar, saya tidak bayar, debt collector kejar saya. Tetapi yang punya ini kartu kredit adalah papa mertua saya yang punya. Kasih sama saya, ini kamu pakai. Hati-hati ya kamu pakai. Iya Pak. Karena apa? Dia orang baik. Ya. Tapi gimana ini? Papa sekarang sudah stres. Istri saya sekarang lagi kejar terus. Bagaimana jalan keluar? Bagaimana jalan keluar? Saya sudah banyak mengalami persoalan-persoalan ini. Sebelum saya ketemu dengan jemaat, saya pribadi saya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menolong kepada kita. Yang menolong kepada saya. Dan disitulah saya mulai menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Tidak ada hanya satu. Yesus Kristus yang sanggup menggulingkan batu persoalanmu. Batu persoalanmu sebesar apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan hanya sekedar itu saja.
Banyak lagi masalah-masalah. Sampai tadi siang saya masih tetap kontak dengan dia. Saya terus berikan kekuatan, berikan kekuatan, berikan kekuatan kepadanya. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita sekarang? Punya persoalan apa? Batu-batu yang besar sedang menindas kita. Memang kita berpikir bagaimana cara untuk supaya batu yang begini besar menindas kepada kita. Tidak ada jalan. Bapak Ibu mau pakai batu-batu, pakai alat untuk angkatkan semua untuk pindahkan. Tidak bisa. Kalau ada di gereja ini batu yang ada, kasih masuk alat berat, rusak semua gereja ini. Tidak bisa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hanya satu, persoalan kita, masalah kita, batu-batu yang besar ini hanya satu. Yesus yang sanggup menolong kita. Yang hari ini bangkit. Dan bangkit, dia pergi menampakkan diri kepada murid-murid yang ada. Satu tempat satu dia pergi memberitahukan tentang Yesus. Dia saja yang sanggup menolong kita. Tadi pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja mengadakan ibadah perjamuan kudus. Waduh, saya bilang Tuhan, mohon maaf, mana ini anak-anak? Kok kenapa perjamuan kudus ini mereka tinggalkan? Sangat penting sekali kalau kita makan dengan iman kita. Kita tahu Tuhan Yesus pada waktu dia dari Getsemani, dia pergi ketemu dengan murid-murid, dia kasih tahu kepada murid-murid, dia kumpul. Di situ dia menceritakan tentang tubuhnya yang dipecah-pecahkan. Kamu makan ini, kamu ingin memperingati supaya ada cerita seperti ini. Tuhan Yesus ada di kayu salib, kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku, lambungnya ditusuk dengan tombak. Itu pengorbanan yang begitu luar biasa. Kita minum darahnya. Bagaimana kita mau percaya apa tidak? Saya berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita yang sudah ikut Tuhan, kita percaya betul-betul. Tidak usah kita pusingkan dengan dunia. Dunia itu fana, habis begitu saja. Tapi kita percaya kalau kita ikut Yesus yang sudah mati. Dan hari ketiga dia bangkit. Dan dia bangkit kita percaya kepada dia. Lain ini hidup. Saya tadi waktu saya pergi ketemu dengan teman saya. Ngobrol. Dia agama leluhur. Ada dia punya ponaan. Anak masih umur kurang lebih 23-24 tahun. Anaknya cantik, putih, manis. Ya, Bapak Gembala kok pergi sana lihat. Ya memang namanya manusia pasti melihat juga. Ini anak model bagaimana. Tapi dia agama leluhur. Saya mulai masuk. Saya mulai menginjil. Menceritakan semua. Dan om itu tahu saya ini siapa. Dan dia ceritakan, dan disitulah saya mulai beritahukan tentang nama Yesus. Dia diam anak ini, Kamu sudah punya pacar? Saya tanya kepada dia, kamu sudah punya pacar? Sudah, Su. Pertama waktu saya datang dengan istri saya, orangnya cuek, diam saja, jaim saja. Ya wes, tidak apa-apa, jaim ya jaim. Tapi saya ingat hari ini, waktu saya pergi ke sana, saya harus memberitakan. Waktu saya berbicara, dia dengar saja. Saya tanya sama dia, siapa namamu? Nama saya Stefani. Oh Stefani berarti kau anak Tuhan. Ya karena dulu saya sekolah di Petra. Tapi sekarang bagaimana? Kamu sudah ikut Tuhan? Tidak, saya ikut leluhur. Saya bilang kalau kamu ikut Yesus, lain loh itu hidup. Waktu saya berbicara kepada dia terus melongo, terus dia berbicara. Sudah punya pacar kamu? Sudah, saya sudah punya pacar. Pacarmu orang mana? FX. Tahu sudah ya, yang ada yang dengar sekarang. FX. Dia ngomong, waduh. Jadi kamu ketemu dengan FX. Ya, saya bilang itu macam begitu untuk ditarikkan, pindahkan itu susah. Loh, susu agama apa? Saya dulu ini FX keras. Ya, saya ini dulu FX keras. Tetapi kenapa bisa pindah? Dia bilang, dia tanya sama saya, karena saya punya masalah yang begitu berat. Pergumulan saya yang begitu berat. Tidak ada jalan keluar. Pemimpin daripada saya tidak bisa melakukan apa-apa. Pembicaraan semua itu kosong.
Tapi disitulah waktu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia datang di situ, hati saya terjamah. Saya merasakan ada kekuatan, seperti ada roh yang masuk sama saya. Dan di situ saya ambil satu keputusan. Saya harus keluar daripada FX. Saya harus masuk di dalam kumpulan-kumpulan anak-anak Tuhan. Dan sampai hari ini. Bagaimana dia bilang kepada saya? Ya, dulu, ini orang pintar punya pertanyaan. Bagaimana dia bilang? Dulu dengan sekarang, langit dan bumi. Kalau dulu saya bilang, saya ketemu persoalan, masalah, dan saya bingung malam saya tidak bisa tidur. Kamar saya itu sampai saya kasih esofen untuk asap rokok itu keluar. Kamar saya itu saya taruhkan botol bir untuk saya minum, untuk supaya saya tidur, saya bisa tidur. Tapi kalau sekarang kan lain. Karena Tuhan bilang apa? Marilah hai anakku yang letih, lesu, berbeban berat. Datanglah kepadaku. Kuk yang kuberikan itu ringan. Tuhan sudah angkat semua beban-beban saya. Jadi ini kosong. Punya masalah, banyak masalah saya. Persoalan, banyak persoalan saya. Tetapi saya tidak merasakan. Saya ngomong sama dia seperti itu. Dia mulai dengar. Dia mulai dengar. Dia mulai dengar. Tapi saya bilang mohon maaf. Saya harus pulang. Kenapa dia bilang kok susu pulang? Saya harus khotbah. Oh, susu khotbah. Saya putar lagi. Ini tadi saya khotbah. Dia dengar terus, dia dengar terus. Oke, saya bisa kontek-kontek. Oke, baik. Nah, kembali lagi kita pergi memberitakan Injil. Sampai waktu saya pulang dikatakan omnya, jangan lupa bawa ini kurma, kasih jemaat, kasih kepada pelayan-pelayan panti asuhan. Bawa pulang. Kalau kurang minta lagi. Tapi pelayanan kita ini bukan kerajaan Allah makan dan minum. Tapi pelayanan kita ini Bapak Ibu, yaitu kebenaran firman. Justru dari kebenaran firman Tuhan itu menjamah hati daripada orang-orang ini. Untuk supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit. Dan kita melihat dia ada di kuburan mereka pada waktu itu semua pertama kali Maria Magdalena. Lari pagi-pagi ke kuburan. Pertama kali Maria Magdalena lari ke kuburan. Dan dia ingin sekali melihat Tuhan Yesus. Ternyata sampai di kuburan tidak ada apa-apa. Kuburnya sudah terangkat. Tuhan Yesus sudah pergi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita semua anak-anak Tuhan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita juga harus bangkit. Bapak Ibu kalau kita mengikuti Tuhan. Ya, tidak ada kebangkitan di dalam hidup kita. Tuhan tidak senang. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan mati. Kita juga tidak mati, juga Tuhan tidak mau. Mati apa? Mati manusia lama kita. Maka itu dikatakan di dalam 1 Korintus 5 ayat 17. Tinggalkan manusia lama ini. Matikan manusia lama ini. Semua harus dimatikan. Dan apa? Kita harus bangkit bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya hanya ingat satu. Matius 3 ayat 17-18. Tolong dikeluarkan. Matius 3. Ayat 16 dulu. Matius 3 ayat 16 dikatakan di sini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Kembali lagi. Sesudah dibaptis. Baptis itu ditenggelamkan. Dimasukkan. Ya. Dan sesudah dimasukkan, dosa-dosanya dikuburkan semua. Yesus segera keluar dari air. Keluar dari air kan dia bangkit. Keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lanjut ayat 17. Dikatakan di sini. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Kalau kita ini mati. Dan sesudah itu bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan bilang, kamu adalah orang yang berkenan kepadaku.
Kamu ini adalah orang yang berkenan. Tapi kalau kita ikut Tuhan, tidak ada kebangkitan di dalam kehidupan kita. Manusia lama tetap lama, ngamuk tetap ngamuk, benci tetap benci. Semua yang dosa-dosa tetap dijalankan, kedagingan tetap dijalankan. Tuhan tidak berkenan kepada kita. Tuhan tidak mengasihi kita. Kita belajar apa yang dikatakan Raja Daud. Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Kalau kita tidak berkenan sama Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak mengasihi kita. Hidup kita seperti ini. Di dunia, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita hidup tidak berkenan sama Tuhan, Tuhan katakan apa? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ada berapa banyak orang mencari nafkah. Memang harus bekerja, tapi dengan susah payah. Dari pagi sampai malam untuk mendapatkan roti untuk dimakan. Begitu susah ini hidup. Ini firman Tuhan. Tuhan bilang sia-sia. Karena apa? Karena kita punya kehidupan ini tidak ada mengikuti Tuhan, tidak ada kebangkitan. Jadi kita tidak diperhitungkan sama Tuhan. Tapi Tuhan dikatakan dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita berusaha hidup kita itu dicintai Tuhan. Kita berusaha Bapak Ibu agar supaya hidup kita ini dicintai Tuhan. Bagaimana cara? Nurut sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan suruh. Tuhan tidak pernah memberikan semua persoalan melebihi daripada kekuatan kita. Tidak pernah. Pencobaan tidak pernah melebihi daripada kekuatan kita. Tapi yang Tuhan minta kepada kita nurut saja. Cukup taat saja. Kita tahu Abraham taat kan? Disuruh sama Tuhan, keluar kau dari Ur Kasdim. Kemana? Tidak tahu kemana. Keluar. Nurut, taat saja. Tapi ada berapa banyak orang disuruh, tidak mau. Karena apa? Tidak taat. Keras. Tapi kalau kita mau ini hidup supaya kita dicintai Tuhan, taat saja. Secara manusia tidak mungkin. Mana bisa Abraham yang sudah tua, istrinya yang sudah tua, mana bisa mempunyai keturunan. Tetapi Tuhan katakan, pergi, ikut dia, taat. Dan Tuhan katakan, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuki engkau dikutuki. Taat saja. Tapi kalau kita ini saya ikut Tuhan, tidak mau taat, disuruh mahmoh. Ya, bagaimana ini hidup? Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita melihat apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat. Pertama dari jauh. Mereka bilang siapa yang bisa menggulingkan batu ini. Karena tidak kelihatan bahwa batu ini sudah terguling. Tapi pada waktu mereka dekat ke sana, loh batu ini sudah terguling. Yang diceritakan supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Mengikuti Tuhan, berusaha jangan dari jauh. Kita harus datang kepada Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan. Kalau kita dekat diri sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Tahu semua itu. Ada begini, ada begitu, ada begini. Dan orang bisa melihat dari dekat batu itu sudah terguling. Batu apa? Batu yang dikatakan sangat besar. Coba kita melihat. Dikatakan di dalam ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Sangat besar. Persoalan apa kita yang sekarang sangat besar? Di dalam hidup kita bilang besar. Tapi kalau Tuhan itu kecil. Sekali lagi,
Orang mengatakan besar Pak persoalan saya, tapi Tuhan itu kecil. Penyakit saya Pak gawat, dokter sudah mengatakan tidak bisa lagi. Kalau dia mau makan, kasih makan yang banyak. Dia mau pisang, jangan kasih sedikit, satu tandan suruh dia makan. Kalau dia mau mandi, jangan ini, langsung bawa saja ke Pacet, suruh dia berenang di sana. Karena apa? Sudah tidak ada harapan lagi, kata dokter. Tapi kalau Tuhan mau sembuhkan sama dia, Tuhan hanya bilang sembuh, cukup. Kita ingat raja yang 15 tahun. Raja siapa? Hizkia. 15 tahun, mati kamu. Ya, tapi Tuhan bilang kepada siapa? Yesaya. Kasih tahu dia, aku tambahkan 15 tahun lagi. Sebenarnya sudah harus mati. Tapi Tuhan bilang, kasih tahu dia, aku tambah dia 15 tahun lagi. Tuhan tambahkan. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita melihat sekarang persoalan kita, masalah kita, aduh besar. Sudah saya bilang, jangan takut. Kecil itu masalah. Saudara Alek pernah mengatakan, seorang hamba Tuhan datang kepada dia. Lihat ini utang saya sekian banyak, utang saya sekian banyak. Alek mengatakan, itu utang kan hanya berupa angka saja. Kan berupa angka saja. Sehingga pada waktu itu dia telepon kepada istri, Mama katanya kok Alek bilang hanya berupa angka saja. Ya, memang hanya Tuhan itu angka saja. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu tahu, ada orang yang saya kenal jumlahnya utang 14 miliar 300. Hari itu tanggal 17 kalau dia tidak bayar semua disita. Dilelang dan semua orang yang mau membeli itu sudah siapkan dana, sudah ada di bank semua. Tapi di situ pas waktunya jam 7 pagi tanggal 17 uang itu turun. Kalau Tuhan mau tolong itu gampang. Tidak lihat nominalnya. Uang 14 miliar 300 juta. Saya tunjukkan kembali sama orang itu. Kamu lihat ini, saya bilang. Dia lihat, wih 14 miliar 300. Saat itu juga Tuhan kasih. Iya saya bilang. Kalau Tuhan mau kasihkan apa? Mustahil bagi Tuhan. Tidak mustahil. Maka itu Bapak Ibu, jangan kita jauh daripada Dia. Jangan kita tinggalkan daripada Dia. Tadi saya berbicara kepada orang ini. Saya bilang, engkau sekarang dari agama apa? Agama leluhur. Oh gampang saya bilang. Kamu kalau mau ikut Tuhan Yesus itu gampang. Gampang sekali. Karena engkau ada di agama leluhur. Jangan sampai engkau sudah kenal Tuhan Yesus. Kau sudah merasakan dengan Tuhan begitu baik. Dan waktu itu engkau mundur daripada Tuhan. Itu susah untuk engkau kembali. Karena apa? Ada 7 sampai 8 roh yang sudah ikat kepada engkau. Untuk kembali itu susah. Tapi kalau engkau masih leluhur, gampang. Masa gampang saya bilang. Tinggal dimasukkan saja nama Yesus dan berdoa sama kamu dan kamu datang dan di situ Tuhan jamah sama kamu. Gampang saya bilang. Tapi kalau kamu ini yang sudah kecapi, sudah mengikuti Tuhan, sudah merasakan Roh Kudus di dalam hidup ini. Tapi karena engkau sudah bosan sama Tuhan, kau lebih cinta keduniawian. Sehingga engkau tinggalkan Tuhan. 7 roh tambah 1 yang lebih jahat lagi masuk dalam hidup kamu. Tidak bisa. Diomongi apa tidak bisa. Kecuali kamu dibakar sampai habis-habisan. Toh juga dibakar sampai habisan juga tidak bisa. Arti dibakar apa? Diizinkan. Sampai dokter katakan, oh sudah tidak ada harapan lagi. Ini kanker sudah stadium 5. Mungkin saat itu, gimana? Mau bertobat? Ya mau bertobat. Tapi habis sudah sembuh, hilang lagi. Ingat kan? Berapa banyak orang-orang di gereja ini. Ya saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Saya sudah bertobat. Waktu dia sembuh, dia hilang. Lebih jago lagi di luar. Kan gitu. Tapi kalau orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, waktu dia kenal kepada Tuhan Yesus, itu lain. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan tolong
Agar supaya kasih karunia yang kau sudah berikan kepada kami masih tetap ada. Jangan sampai kita ini jauh daripada Tuhan. Jangan sampai kita sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Sudah menerima kebangkitan daripada Tuhan, pertahankan. Tanda orang yang menerima kebangkitan. Kita melihat Kolose 3 ayatnya yang pertama. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Orang yang sudah menerima kebangkitan. Kolose 3 ayat pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Tuhan pesan kepada kita. Kalau kita ini sudah bersama dengan Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga menjadi orang yang sudah dibangkitkan. Dikatakan di sini, carilah perkara-perkara yang di atas. Orang kalau sudah dirubah sama Tuhan, mindsetnya udah lain, pikirannya sudah lain, pikirannya Kristus. Dia pikirannya Kristus, dia tidak pernah berpikir yang lain lagi. Karena Tuhan katakan di sini, carilah perkara-perkara yang di atas. Itu tanda orang yang lahir baru. Tanda orang yang sudah melekat dengan Tuhan. Tanda orang yang sudah bangkit bersama dengan Tuhan. Dia punya pemikiran Kristus. Tidak pemikiran dunia lagi. Dunia itu apa sih? Tadi saya omong sama teman saya, satu umur dengan saya. Dulu dia naik sepeda motor trail, gagah, wang. Sekarang dia jalan gini. Tapi masih naik sepeda. Setiap hari Sabtu, Minggu dia naik sepeda sampai Pandaan, kadang sampai ke Batu. Sudah bongkok kayak gini, hitam, rambutnya sudah gundul. Saya bilang, sayang, kamu dulu ini ganteng sekali ya. Tapi kenapa sudah macam begini? Ponannya bilang, setiap hari yang dia pikir duniawi. Tidak pernah puas. Tapi sekarang dia sudah ini, karena apa? Sudah mulai bongkok. Umurnya sama dengan saya. Ketemu lagi tadi teman saya, teman sekolah yang ada. Aduh Hogi, kamu kok segar? Ya kenapa? Pikiran saya sudah tidak pikiran dunia lagi. Pikiran saya di bagaimana yang baik. Ibu Foni tadi Endrawati. Saya kirim bubur sama dia. Saya kirim bubur tadi sebelum ibadah. Dia telepon kepada saya. Dan dia telepon kepada saya, dia katakan, Pak Herman, terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Bubur yang dikasih sama saya tadi makan. Aduh, dia bilang, saya merasakan senang sekali. Senang sekali. Kamu masih suka? Saya bilang, sebentar ada makanan saya kirim kepada kamu. Kalau bisa tolong saya minta bubur lagi. Saya minta bubur lagi. Jadi Ibu Gembala dengar sekarang ya. Besok pagi bikin bubur lagi. Kasihkan dia. Saya minta lagi. Sebenarnya urusan apa saya dengan Ibu Foni? Tapi karena ada kasih Yesus di dalam hidup ini, kita mau memperhatikan. Dia seorang janda yang sedang susah. Saya bilang, baik, saya bilang. Besok ya. Jadi sekarang saya sudah berbicara kepada Ibu Gembala. Ibu Gembala tolong supaya besok pagi dibikinkan bubur. Ada orang lagi waktu saya kirimkan bubur. Dia tuliskan secara pribadi dengan saya. Dia bilang, Pak, saya makan ini bubur Pak. Saya merasakan lain. Saya sudah tidak pernah merasakan ini. Tapi sekarang saya makan. Aduh Pak, saya kalau ada lagi saya mau. Ada lagi saya mau. Tunggu besok. Ya, doakan Ibu Gembala sehat. Besok buat lagi Ibu Gembala ya. Ya kita sudah hidupnya yang ada sekarang ini. Kita perbuatkan untuk Tuhan. Bukan untuk kita lagi. Saya mendapatkan semua ini saya tidak menikmati. Semua saya harus kasihkan. Maka itu tadi saya bilang bagian admin, Saudara Tiffany, tolong dihitung. Sebentar barang ini dibawakan semua, dikasihkan. Siapa yang tugas-tugas panti dihitung. Kasih bagi setiap orang 2. Kurang, minta lagi. Ya. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita sudah dibangkit bersama dengan Tuhan. Pikiran kita yang ada, bagaimana kita bisa tolong orang. Sekali lagi, kalau kita sudah dibangkitkan, kita memikirkan bagaimana kita bisa tolong orang. Tadi saya berbicara kepada orang yang datang sama saya. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Kalau sampai kamu tidak bisa lakukan, kamu datang sama saya bersama engkau pergi.
Waduh Pak, Bapak sama-sama dengan saya. Ya, sudah biasa kok saya bilang. Sudah biasa. Saya bukan jadi preman, tidak. Saya akan bersama dengan engkau untuk memecahkan masalah ini. Kita akan menghadapi orang-orang semua yang ini. Aduh Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Saya mau ajak Pak, papa mertua saya, jangan, kamu tidak usah ajak orang tua. Ya, kamu panggil saya tolong sama kamu. Karena apa? Yang sudah saya berpikir, hanya berpikir tentang Tuhan. Menolong orang yang sedang susah, apalagi dia adalah orang yang baik, itu pahalanya besar sekali. Tetapi kita tidak menuntut pahala itu. Tapi kita melakukan ini, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Tadi pagi saya singgung. Selama 1 tahun 4 bulan, Bapak Ibu, selama 1 tahun 4 bulan, Tuhan perintahkan perhatikan anak yatim, perhatikan orang asing, perhatikan janda-janda ini. Itu Tuhan sudah berikan hati dulu. Kita lakukan dan setiap hari donor itu dana dan sedikit. Mohon maaf. Bukan saya bilang Bapak punya, Ibu punya persembahan kecil. Kita setiap hari itu dana yang kita donor itu berbunyi jut. Kadang di bawah jut sedikit. Hari Kamis barusan 6 panti harus yang kita siapkan. Bapak Ibu kalau tidak punya kasih, mana mau. Bukan mau kalau ada uang. Tapi karena kita mau melakukan seperti itu, saya tidak ajarkan kepada Bapak Ibu. Untuk supaya memancing. Dari mana itu dana? Justru kita lakukan itu. Kita mengutangi Tuhan. Gereja kita lakukan semua. Tuhan bisa tambahkan alat-alat semua. Tadi saya berpikir-pikir alat apa ya. Wah itu alat itu puluhan juta. Itu alat puluhan juta tapi hanya diizinkan bayar 10 juta saja. Itu 20 lebih juta. Ada berapa banyak alat-alat yang ada. Setiap minggu itu keluarkan uang untuk alat-alat berapa banyak. Maka itu saya bilang kepada Andre, kenapa engkau ini kalau sumbang aksi peduli kok 50.000 saja Andre? Kenapa kau kalah sama adikmu Andre? Saya ngomong sama dia, Papa dah tahu, cuma saya tidak omong. Saya punya uang yang saya dapat itu semua tak masukkan di sini. Saya kan tidak cerita sama Papa, saya bayar ini, saya beli ini semua. Ya. Jadi sampai uang saya itu kering, tidak ada lagi, terus. Tapi kita melihat, kita lakukan seperti itu. Tuhan buat yang besar. Dari mana dana? Bapak Ibu, dari mana dana? Kita bisa lakukan ini. Kita bisa perbaiki sekolah minggu. Tolong sekolah minggu sudah dipanggil masuk. Kita bisa perbaiki paving ini 100 lebih juta. Balik paving saja sudah dipanggil. Balik paving saja 60 lebih juta plus tambah-tambah. Sekolah minggu semua kurang lebih 100 lebih juta. Uang dari mana? Tapi kok ada saja? Bukan itu saja. Tuhan memberikan bonus yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena apa? Kita lakukan untuk Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka itu kadang ada di dalam hati saya. Saya tahu. Saya tinggal ngomong. Kamu perhatikannya, orang lemah ya. Ada berkat kirim. Oke. Karena apa? Karena saya tahu. Kita lakukan itu, kita mengutangi Tuhan. Tadi saya saksi pagi-pagi tentang mobil. Ya, tentang mobil. Dari mana uang? Untuk kita ambil uang itu. Beli mobil itu. Mobil itu 470 sekian juta. Ya, tapi Tuhan bilang lakukan. 2 hari, hari Kamis. Tuhan suruh, hari Jumat tutup buku, deal jadi. Langsung dari Jakarta kirim. Melalui satu distributor yang ada di sini. Dari mana dana? Tapi karena kita lakukan ini. Saya tidak ajarkan Bapak Ibu untuk memancing, tidak. Tetapi saya ajarkan kepada Bapak Ibu, ayo lakukan yang baik. Lakukan yang baik, perhatikan orang-orang susah ini. Tuhan juga tidak pernah tinggalkan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak perpanjang lagi khotbah ini. Yang penting satu, kita sudah bangkit bersama dengan Tuhan. Pikirkan terus tentang Tuhan di atas. Tetapi kalau kita tidak bangkit bersama dengan Tuhan, ya tidak usah, kita pikir saja itu dunia. Kalau kita pikir itu dunia, teman saya ya, yang pengusaha buah,
itu gudangnya penuh dengan buah, begitu banyak. Tapi hidupnya betul-betul merana, susah, rumah tangga berantakan, dan lain-lain. Jalannya sudah bongko-bongko. Dia bilang, aku hidup ini tidak ada faedahnya. Hanya kerja saja, kerja saja, kerja saja. Tapi inilah hasil saya. Saya mulai perlahan. Saya mulai menginjil. Cuma saya kalau lihat orang-orang berduit untuk bawa ke gereja ini, saya tidak terlalu simpati. Saya tidak terlalu ini. Tetapi saya lebih suka jemaat-jemaat kita yang ada. Biar dari bawah, dibawa naik sama Tuhan. Tetap setia, tetap taat. Saya lihat tadi anak-anak kaum muda. Ini kita tidak ambil dari orang-orang lain. Ini dari kecil-kecil sudah. Semua yang kita lakukan. Mari kita tunduk kepala. Kita akan memberikan yang terbaik dulu, persembahan yang kedua. Ingat, persembahan yang kita kasih ini ya, bukan untuk siapa-siapa. Persembahan yang kita kasih ini untuk minggu depan punya pelayanan panti-panti. Jadi terus segerakan kepada jemaat Tuhan. Ayo, lakukan ini. Terus lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemusik, singer, ya kita akan